Tes. Assalamualaikum. Apakah suara Insan terdengar? Mohon responnya, teman-teman. Terdengar, terdengar. Terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Sebentar lagi kita akan mulai. Buat teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, silakan on cam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matin wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari di Ahad subuh yang berbahagia ini, kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam kajian subuh Haik Akademi Pranika. Tak lupa, solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita ialah Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya hingga yaumil akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Apa kabar semuanya? Boleh direspon melalui kolom komentar, teman-teman. Sehat atau ada yang sedang sakit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya kita sapa dulu pemateri kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Kak Oksa. Assalamualaikum Kak Oksa. Ah, Ya, cek. cek masuk Kak. Assalamualaikum Kak Oksa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat terus ya Kak. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Amin. Sudah siap Kak untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Oke, baiklah. Berhubung pemateri kita sudah siap, Insan mengingatkan kembali kepada semuanya. Marilah kita luruskan niat buat menambah ilmu. Siapin catatannya juga boleh. Terus yang memungkinkan open cam dipersilahkan ya. Harapannya teman-teman menyimak dan bila mana nanti ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan disiapkan pertanyaannya. Baiklah, marilah kita buka kajian Subuh Haik Akademi Pranika dengan tema Pondasi Rumah Tangga Bervisi Surga dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Kak Oksa disilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya suara saya terdengar ya. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia-Nya, kasih sayangnya, atas rahmatnya sehingga pada pagi hari, pada subuh, insya Allah waktu-waktu di mana di situ terdapat keberkahannya, waktu-waktu di mana malaikat-malaikatnya Allah itu berdoa untuk orang-orang yang istiqomah, untuk orang-orang yang senantiasa beramal soleh, mendoakan kebaikan untuk kita semua. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat, salah satunya nikmat merasa kurang ya, merasa kurang, merasa bodoh, sehingga kita senantiasa bersemangat untuk setiap mengikuti kajian-kajian ya, majelis-majelis ilmu, karena kita merasa kita masih fakir gitu ya, kita masih fakir ilmu, masih bodoh, sehingga kita akan menyiapkan waktu, kita akan menyempatkan diri untuk senantiasa mereguk ilmu-ilmu yang insya Allah eh, bertebaran gitu ya. Tinggal kita ambil mau yang mana. Dan alhamdulillah teman-teman istiqomah untuk mengikuti kajian-kajian pranikah yang dibikin oleh Hikmadia. Walaupun belum tahu kapan nikahnya, nah, tapi ilmu pernikahan itu memang senantiasa diperlukan, disiapkan sejak lama. Bukan hanya ketika 1 minggu sebelum menikah, nah, tapi bahkan jauh daripada itu. Kenapa? Karena kita tahu pernikahan ini eh, juga ibadah dan ibadah yang sangat lama. Ibadah seumur hidup kita kalau bisa. Untuk itu tentu kita memerlukan banyak ilmu dalam rumah tangga ke depannya. Selawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan ya kepada manusia mulia yang bulan ini banyak diperingati oleh umat sebagai hari kelahirannya, yakni di bulan Rabiul Awal. Kita banyak bersolawat kepadanya, dan yang paling utama daripada itu, kita membuktikan cinta kepada Rasulullah dengan mentaati apa yang telah beliau wariskan, yakni dua hal, Al-Quran dan As-Sunnah. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya semata-mata karena kita ingin membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau cinta cuma sekedar di mulut, cuma sekedar kata, yaitu namanya gombal gitu ya. Nah, maka cinta itu terlihat juga dari perilaku kita, daripada sikap kita. Kalau ada orang atau ada laki-laki atau perempuan yang mengatakan kepada antum dia mencintai antum ya, tapi dia tidak mau berkorban, tidak mau memberikan waktunya, tidak mau bahkan untuk memiliki secara halal, nah, maka itu bukan cinta karena dia hanya cintanya hanya dari lisannya saja. Baik, apa kabarnya semuanya? Tadi udah ditanyain oleh Kak Insan ya. Masya Allah ini pertama kali di hosti di hosti oleh Bang Insan. Ternyata suaranya bagus ya. Apalagi pakai headset. Saya belum pakai headset ini, belum ada headset. Tapi mudah-mudahan tetap terdengar ya suaranya teman-teman semua. Terdengar, Kak. Ya terdengar. Eh, yang lainnya kalau nggak bisa aktif di suara boleh nanti aktif di kolom chat ya, biar nggak ketiduran. Maklum ini hari Minggu. Biasanya katanya hari Minggu itu waktu-waktu untuk melepas lelah ya, waktu-waktu untuk istirahat yang agak lama. Yang biasanya bangun cepat gitu, dan ini bangunnya tidur lagi habis subuh tidur lagi gitu ya. Karena hari Minggu nggak ada agenda. Nah, kalau saya sendiri justru hari Minggu itu penuh dengan agenda dari bangun tidur nanti sampai bahkan sampai malam itu biasanya baru pulang ke rumah. Karena hari Minggu inilah banyak orang-orang yang berlibur dan banyak orang-orang yang ingin mengikuti kajian. Baik ya, kita hari ini membahas tema yang luar biasa. Pondasi rumah tangga bervisi surga, Masya Allah. Ini kalau udah ngomongin surga itu paling enak.
Kita mulai dengan ngopi ya. Emangnya di surga ada kopi? Insya Allah ada. Di surga ada kopi juga. Makanya tadi waktu Bang Insan manggil-manggil saya belum belum dengar, masih di dapur ini. Belum bisa belum bisa maksudnya belum bisa nyautin gitu ya. Masih buat kopi. Nah, itu Bang Insan lagi minum kopi juga ya. Ya, jadi eh, pondasi rumah tangga bervisi surga. Jadi dua hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini, pondasi dan visi gitu ya. Nah, tapi keduanya saling terkait. Kalau pondasinya kokoh, maka tentu visinya juga adalah visi yang hebat. Visi yang ingin dicapai juga nanti insya Allah akan lebih mudah. Dan visi seseorang dalam menikah itu tergantung daripada pondasinya. Kalau pondasinya yang salah ya, maka tentu visinya bukan surga, tapi visinya hanya mungkin hanya untuk kesenangan dunia atau hanya untuk menyalurkan hasrat biologis gitu kan, atau hanya untuk bahagia di dunia saja. Nah, tapi visi seorang muslim juga dalam pernikahannya tentu orientasinya lebih daripada dunia. Orientasinya melebihi dunia, yakni akhirat. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu fondasi gitu ya. Teman-teman boleh menyiapkan catatan kalau perlu dicatat. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya. Yang penting diingat. Tapi kata Imam Ali bin Abi Thalib, ikatlah tulisan itu dengan ikatlah ilmu itu dengan menuliskannya. Nah, dengan menulis. Tapi karena sekarang sudah ada rekaman, jadi nggak perlu repot-repot. Tapi lebih baik juga kalau tetap menulis ya, karena cara mengingat itu ya dengan menulis. Salah satu cara untuk kita biar ingat dengan menulis. Oke, jadi apa itu pondasi ya? Mungkin teman-teman pasti sudah tahu semua. Pondasi itu adalah bagian bawah ya, bagian bawah bangunan yang fungsinya untuk menopang beban beban bangunan. Jadi kalau teman-teman nanti mau bangun rumah, tentu yang disiapkan pertama kali itu adalah pondasinya. Pondasinya harus kuat ya, harus menancap ke bawah sehingga teman-teman nanti bisa bangun rumah setinggi apapun, sebesar apapun itu kuat. Kenapa? Karena pondasinya dari awal sudah kuat. Nah, artinya pondasi ini hal yang paling mendasar sekali dalam hidup kita, dalam hidup kita. Kalau kita ibaratkan lagi di yang lainnya ya, di misalnya dalam sebuah pohon gitu ya, maka pondasi itu adalah akarnya, akar daripada sebuah pohon. Bagaimana pohon itu nampak kokoh, itu karena akarnya yang menghujam ke dalam bumi, sehingga menghasilkan batang yang kuat, ranting-ranting yang bagus, daun-daun yang bagus itu kan, sehingga nanti ujungnya menghasilkan yang namanya buah. Nah, itulah akarnya yang kuat. Nah, begitupun juga dalam hidup kita. Pondasi itu sebenarnya yang dimaksud pondasi dalam kehidupan kita adalah akidah ya, atau bahasa Al-Qur'annya iman. Nah, ini pondasi yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslim. Dalam hal apapun ya, walaupun sekarang belum menikah, maka tetap harus punya pondasi ini. Ya, di baik saat sedang menjomblo ataupun nanti setelah menikah. Nah, karena pondasi ini sejatinya harus sudah dimiliki ya, minimal sejak balik. Ya, sejak kita balik itu sudah punya pondasi ini. Bahkan kata Imam Ali bin Abi Thalib, kata Imam Syafi'i ya mohon maaf, kata Imam Syafi'i, kewajiban pertama seorang mukallaf atau orang yang baru balik itu bukan sholat, tapi eh, mencari Tuhannya, menemukan Tuhannya. Artinya di sini eh, buat pondasinya, menguatkan akidahnya. Kalau akidah sudah kuat, makanya kita bisa bangun untuk sholat subuh. Kenapa? Karena pondasinya sudah mantap. Sehingga apapun, walaupun semalam misalnya ada yang begadang, gitu, kita tetap wajib untuk bangun sholat subuh. Karena yang mendorong kita apa? Yang mendorong kita adalah akidah tadi, iman. Walaupun capek, walaupun lelah, masih ngantuk. Kalau yang namanya sholat subuh ya wajib ditunaikan. Nah, berarti
Pondasinya sudah mantap. Tapi kalau ada orang yang sholat subuhnya masih kesiangan, bahkan melewatkan sholat subuh, tidak sholat subuh ya, bangunnya jam 8, bangunnya jam 9 gitu ya. Nah, sudah dipastikan ada yang salah daripada pondasinya. Akarnya ada yang keropos gitu kan. Bangunannya atau pondasi bangunannya itu eh, ada yang salah, kurang gitu kan. Tidak kuat. Sehingga biasa-biasa aja ketika akhirnya tidak sholat subuh misalnya. Kenapa? Karena pondasinya tadi lemah, biasa-biasa aja. Malah dijadiin bercanda gitu kan. Apa bedanya bangun jam 8 dengan kamu? Ya? Apa Bang Insa? Bangun jam 8 dengan kamu ya. Kalau Nggak tahu Kak apa Kak. kalau bangun jam 8 itu kesiangan. Kalau kamu kesayangan. Nah, gombal ya. Nah, jadi pondasi ini memang paling paling penting. Kalau pondasinya kuat, maka sekencang apapun angin, ya, sekencang apapun angin datang, itu tidak akan mudah roboh rumah itu. Sekuat apapun gempanya, kalau pondasinya mantap, ya, nah, maka rumah itu akan tetap bertahan, akan tetap kokoh. Begitu juga dalam hidup ini. Sekuat apapun angin ujian yang datang, ya, yang datang, sebesar apapun goncangan gempa, ya, masalah yang Allah berikan, maka tidak membuat kita jauh daripada Allah. Justru akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Kita akan berbaik sangka, bukan malah protes dengan mengatakan Allah tidak adil ya, bukan. Tapi justru dengan ujian-ujian itu bagi orang-orang beriman, menambah kedewasaan mereka, menambah kedekatan mereka kepada Allah. Ya. Mereka lebih banyak bersimpuh, bersujud, menangis di atas sajadahnya, sembari berkeluh kesah kepada Allah, mengadukan semua masalah-masalah itu kepada Allah. Karena pondasinya yang kuat. Tapi kalau pondasinya nggak kuat, ada masalah, larinya bukan ke sajadah, larinya bukan ke masjid, tapi dia pergi ke diskotik, dia pergi ke bar gitu kan, terus minum minuman keras, minum homer, atau bahkan pakai narkoba gitu kan. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai solusi. Nah, maka kita bisa melihat dua sikap yang berbeda atas ujian yang sama. Misal ya, yang pertama misalnya ujian di PHK, pemutusan hubungan kerja ya, dipecat ya dari kerjaan. Dua orang yang sama diuji dengan yang sama, dua orang yang berbeda diuji dengan satu hal yang sama. Itu responnya berbeda. Satunya mengatakan ketika dia di PHK itu kan mati aku itu kan. Kalau kalau bahasa Palembangnya nak makan apa aku itu kan. Anak bini aku cak mano agak makannya. Anak istri aku bagaimana nanti makannya gitu kan. Jadi sampai kepikiran gitu kan, sampai stres. Bahkan banyak juga yang akhirnya nggak kuat bunuh diri. Hanya gara-gara dipecat gitu kan. Karena menganggap ketika dia sudah diberhentikan dari tempat kerjaannya, maka bagi dia itu kiamat. Sehingga seolah-olah rizkinya terhenti gitu kan. Dia membatasi dirinya sendiri, dia membatasi Allah yang Maha Kaya ya. Seolah-olah bahwa rizki itu hanya di situ. Padahal AMK ya, Allah Maha Maha Kaya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Itu bagi orang beriman. Bagi orang beriman dia percaya bahwa tidak ada yang tidak tidak mungkin bagi Allah gitu kan. Nah, TMBA terlalu mudah bagi Allah untuk mengubah hidup kita. Nah, itu bagi orang beriman. Nah, tapi kalau imannya belum mantap, jadi tadi dia akan stres sampai bahkan gila itu ya ketika dikasih masalah. Nah, satunya lagi ketika dia di PHK atau dipecat, bahkan ucapannya bukan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, tapi dia katakan alhamdulillah. Mungkin inilah yang terbaik. Pasti Allah ingin aku itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada tempat pekerjaan aku yang lama. Bisa jadi di tempat pekerjaan aku yang lama itu aku lebih susah untuk taatnya. Aku lebih susah untuk beribadahnya. Maka nanti aku akan dikasihkan pekerjaan, akan diberi pekerjaan yang itu lebih memudahkan aku dalam ibadah.
Bahkan bisa jadi inilah jalan agar aku bisa mengembangkan diri dengan berbisnis, dengan berusaha itu kan, sehingga mendapatkan yang lebih banyak lagi daripada sekedar gaji UMR misalnya. Jadi ujiannya sama, tapi responnya beda. Apa yang membedakan respon itu? Yang membedakannya adalah keimanan tadi. Atau ada orang diuji dengan eh, perginya orang yang sangat dia cintai, atau ditinggalkan kekasih gitu kan, ditinggalkan orang yang paling dia sayang. Nah, satunya gitu ya, ketika dapat ujian seperti itu, dia meraung-raung, dia menangis, dia teriak-teriak gitu kan. Nah, bahkan dia cakar-cakar itu kuburannya gitu ya, lalu berteriak-teriak sampai pingsan gitu kan, bangun lagi pingsan lagi, bangun lagi pingsan lagi gitu. Saking kan stresnya tadi ya. Saking kan merasa kehilangan tadi, karena begitu sayangnya dia sampai seperti itu. Tapi ada orang yang ketika dia ditinggalkan oleh orang yang sangat dia cintai, yang sangat dia kasihi, dia tenang-tenang saja. Tenang bukan karena dia nggak sayang. Tenang bukan karena dia itu bahagia ketika orang yang dia cintai itu pergi. Enggak, dia juga sedih. Sedih. Tapi keimanannya lah yang membuat dia itu tetap bersabar, tetap kuat gitu kan. Dan dia berbaik sangka kepada Allah bahwa inilah yang terbaik. Mungkin Allah sayang kepada orang yang dia sayang itu. Mungkin Allah tidak ingin lagi orang yang dia sayang tadi itu berbuat dosa. Dengan dia eh, Allah panggil untuk pulang, maka segala sakitnya, segala resahnya itu hilang, itu sirna. Dan inilah yang terbaik. Dan dia tahu, dia mengimani bahwa yang namanya ajal itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Nah, atau diuji diuji belum dapat jodoh nih. Mungkin teman-teman banyak gitu kan. Kemarin ada yang apa komen ke saya gitu kan. Gimana tetap biar bisa tetap sabar gitu kan. Biar bisa tetap sabar karena rasanya udah nggak kuat lagi nih. Karena udah nggak kuat, belum dikasih jodoh gitu ya. Udah belum dikasih jodoh. Nah, kalau imannya pondasinya belum kuat, maka dia tadi dia akan eh, gegana ya, gelisah, galau, merana. Akan gelisah, galau, merana, tidak kunjung dapatkan jodoh. Nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ada cowok yang ngajak pacaran, diterima. Gitu. Berharap inilah solusi daripada masalah dia yang belum mendapatkan jodoh. Maka ketika ada cowok yang ngajak pacaran, ya diain aja lah. Gitu. Ya, yang penting dia berharap dari pacaran itu nanti bisa berlanjut ke pernikahan. Akhirnya dia nggak kuat tadi. Nah, tapi ada orang yang usianya udah dewasa gitu ya. Mungkin udah 30 tahun lebih. Tapi belum juga dikasih jodoh ya. Dia tetap oles, tetap bersabar, dan tetap tidak bermaksiat. Dia meyakini bahwa Allah akan kasih jodoh itu di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Nah, sehingga dia tidak memfokuskan diri pada masalah itu, dia memfokuskan diri untuk eh, memantaskan diri, dia memfokuskan diri untuk memikirkan urusan-urusan umat gitu kan, menyibukkan diri dalam dakwah dan yang lain. Karena ya tahu juga bahwa yang namanya jodoh itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka betapa berbedanya gitu kan. Ujian-ujian yang sama tapi responnya berbeda. Kenapa bisa beda-beda tadi? Karena pondasi, karena iman. Oke. Maka begitu pula dalam berumah tangga. Sama. Pondasinya apa? Ya pondasinya adalah iman. Makanya aneh ya kalau ada orang yang eh, mencintai orang yang imannya berbeda dengan dia. Beda keyakinan gitu ya. Beda keyakinan dalam artian yang sebenarnya. Bukan aku yakin dia mau sama saya, ternyata dia nggak yakin sama saya. Itu beda keyakinan yang lain. Nah, ini keyakinan iman, ya, benar-benar beda. Gitu ya. Aneh gitu kan. Dengan mengatakan dua iman, tapi satu satu amin gitu ya.
Aneh itu kan. Kalau ada orang yang seperti itu maka jelas, maka pasti visinya bukan bukan surga. Visinya pasti bukan surga. Aneh gitu kan. Kenapa? Karena eh, kita secara akidah, secara keimanan, kita meyakini orang-orang yang mereka bukan Islam itu tempatnya di akhirat nanti udah jelas bukan di surga. Teman-teman bisa cek dalam surat Al-Baqarah ayat 6 itu kan jelas di situ Allah katakan orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang yang musyrik, nah itu tempatnya di neraka. Maka bagaimana mungkin bisa isinya surga, sedangkan satunya di surga nanti misalnya satunya di neraka. Itu nggak mungkin. Nah, maka kalau imannya sudah mantap, pasti tentu visinya tentu ingin surga. Orientasi berumah tangga bukan hanya untuk kepentingan duniawinya saja, tapi melampaui kehidupannya yaitu surga. Makanya diajarkan dalam Quran itu doanya kan, doanya dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Itu doa untuk keluarga kita, doa untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Berdoa biar mereka semua dijadikan Allah sebagai qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini ditafsirkan juga oleh ulama, eh, orang yang senantiasa tetap taat, tetap istiqomah, yang secara bahasa enak dilihat gitu kan. Enak dilihat kenapa? Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya seperti itu. Artinya kalau mendoakan pasangan, mendoakan anak seperti itu artinya benar visi kita itu surga. Karena kalau nggak qurrata ayun, bagaimana mungkin kita bisa meraih surga bersama? Dan memang sebagaimana Allah perintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum nar. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan juga jaga keluargamu dari api neraka. Nah, maka berumah tangga dalam Islam itu bukan sehidup semati. Seperti kisah cintanya Romi dan Juli. Tahu ya, Romi dan Juli. Di sini ada nggak yang namanya Yuli? Nggak ada ya. Yang namanya Romi? Nggak ada juga. Nah, nggak ada ya. Oh ada ya, Yuliansa. Tapi Yuli yang di sini Yuli perempuan ya, laki-laki ya. Romi dan Juli. Tahu ya bagaimana kisah mereka? Banyak orang yang memuji kisah cinta mereka. Mengatakan bahwa kisah cinta mereka itu kisah cinta yang romantis. Padahal itu bukan romantis, tapi sadis itu ya. Kenapa? Karena mati bareng-bareng, meregut racun bareng-bareng, bunuh diri gitu ya. Nah, kalau dalam Islam, bunuh diri itu tempatnya di mana? Di neraka ya kan? Nah, tapi banyak yang memuji kisah cinta mereka. Nah, dalam Islam pernikahan itu, berumah tangga itu bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Romantis itu seperti cintanya Yasir dengan Sumayyah. Yasir radhiyallahu anhu dengan Sumayyah radhiyallahu anha. Mereka berdua saling mencintai karena Allah dan matinya bareng-bareng juga seperti Romi dan Yuli. Bedanya mereka matinya mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan. Jadi disiksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Disiksa dengan siksaan yang begitu pedih ya, yang begitu keras. Pasangan ini suami, istri dan anaknya. Anaknya namanya Amar. Disiksa bareng-bareng di situ. Mereka disuruh untuk mengakui tuhan-tuhannya orang kafir Quraisy itu kan. Orang-orang musyrik yang mengakui Lata, Uzza, Manat dan seterusnya dan meminta mereka untuk eh, tidak percaya kepada Allah, bahkan tidak mengakui Muhammad sebagai rasulnya. Nah, disiksa dengan siksaan yang begitu hebat. Begitu Rasulullah lewat melihat itu, Rasulullah nggak bisa bantu. Karena Rasulullah pada saat itu belum punya kekuasaan itu. Rasulullah pun saat di Mekah itu dakwahnya
tidak bisa luas, terbatas, karena banyak sekali gangguan dari para penguasa-penguasa kafir Quraisy. Maka Rasulullah hanya mengatakan kepada Yasir, istri dan anaknya, wahai keluarga Yasir, bersabarlah, sesungguhnya surga untuk kalian. Nah, surga. Mendengar kata surga, maka segala sakit tadi berubah, gitu kan, berganti rasa bahagia. Surga yang memang jauh daripada mata mereka, jauh daripada diri mereka, tapi di mata mereka seolah-olah surga itu begitu dekat. Jadi mendengar kata surga daripada Rasulullah, berubah dari yang semulanya mereka merasakan kesakitan, maka rasa sakit itu hilang, berubah menjadi segala bentuk kenikmatan. Maka Sumayyah dengan beraninya itu kan meludahi wajah Abu Jahal, karena dia udah nggak takut lagi. Yang dia lihat itu surga udah di depan matanya. Karena Yasir dan Sumayyah ini jelas visinya adalah surga, bukan yang lain. Maka ketika diludahi oleh Sumayyah, Abu Jahal marah besar ya. Dia ambil tombaknya, dia tusukkan itu dari bagian atas sampai tembus kepada bagian kemaluannya. Sumayyah menjadi wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Luar biasa gitu kan. Setelah itu suaminya juga dibunuh, Yasir itu kan. Maka suami istri ini meninggal ya, dalam keadaan mempertahankan akidah, mempertahankan imannya. Mereka berdua sama, visi mereka sama, yakni surga. Sehingga pastilah Yasir dan Sumayyah itu tempatnya nanti di surga, karena seperti itulah Rasulullah menjanjikan kepada mereka. Nah, itulah sehidup sesurga tadi, bukan sehidup semati. Maka kalau ingin menjadikan contoh rumah tangga yang romantis, salah satunya sering sekali saya jadikan contoh itu adalah rumah tangganya Yasir dan Sumayyah. Mereka menikah karena Allah, itu kan. Mereka setelah menikah itu mereka menjalankan syariat, mentaati syariat. Lalu mereka sama-sama berdakwah, gitu kan, sama-sama memperjuangkan Islam, sehingga mereka akhirnya harus kehilangan nyawa mereka mempertahankan sesuatu yang paling berharga, yakni iman. Hari ini berapa banyak orang yang gara-gara ingin menikah hilang imannya, itu kan. Nah, gara-gara nak nikah, gara-gara mau nikah, dia rela ikhlas untuk murtad, gitu kan, keluar daripada agama agama Islam. Karena tadi membangun rumah tangga bukan bervisi surga, tapi pastilah semata-mata karena nafsu semata, karena cinta, tapi bukan cinta sejati, tapi cinta yang semu. Sehingga mudah saja kalau adek cinta sama abang misalnya, maka abang harus ikut agama, adik harus ikut agama abang, gitu kan. Maka pindah itu kan ke agama yang bukan Islam. Mudah itu kan, akidahnya itu tidak kuat tadi. Apalagi hari ini itu disampaikan bahwa semua agama itu sama dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tentu rumah tangga seorang Muslim itu rumah tangga yang bervisi surga, bervisi surga, yang mereka berumah tangga tidak hanya mencukupkan diri dalam masalah-masalah duniawi. Seperti Allah sampaikan dalam surat A'raf ayat 23 ya. Teman-teman boleh buka juga eh, Qurannya dalam surat A'raf ayat 23, yang artinya yaitu mereka itu nanti akan dikasih surgaan yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh daripada bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak cucunya, dan malah sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi nanti ada di surga itu ada satu keluarga besar yang masuk surga bersama-sama dengan saling bergandengan tangan. Nah, itu yang kita harapkan itu kan daripada keluarga-keluarga kita. Jadi kita bukan hanya bercengkrama di dunia
bersenda gurau di dunia. Tapi kita berharap juga nanti bisa berkumpul lagi di bawah pohon-pohon rindang ya, yang lebat buah-buahnya. Kita duduk-duduk di situ bersama-sama itu kan, duduk halkoh atau dalam lingkaran gitu ya, sambil bercanda dengan istri, dengan anak-anak, bahkan dengan cucu-cucu gitu ya. Karena Allah membukakan pintu surganya untuk satu keluarga. Nah, maka keluarga bervisi surga itu tentu bukan keluarga yang biasa. Karena visinya surga, maka jelas dia berumah tangga itu dalam rangka ibadah. Dalam rangka ibadah. Itu yang paling utama. Karena sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Maka sejatinya berumah tangga itu sama dengan melaksanakan ibadah. Bagi suami ibadahnya itu dia memberikan nafkah terbaik untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Dia rela walaupun harus nyikat WC gitu kan, walaupun harus ngangkat-ngangkat barang gitu kan, jadi kuli bangunan, jadi kepala, jadi kaki, kaki jadi kepala, dalam rangka melaksanakan ibadah tadi, memenuhi kewajibannya. Maka tidak ada gengsi, dia tidak malu seorang suami untuk jualan gorengan misalnya itu kan, untuk jualan apapun selagi halal gitu ya, dilakukan. Karena tahu bahwa dia sedang menjalankan ibadah. Ibadahnya suami itu salah satunya adalah memberikan nafkah untuk keluarganya. Maka dia rela tuh, banting tulang, peras keringat gitu kan. Dan dia tidak merasa capek. Dia merasa disitulah energinya. Kenapa? Karena ada orang yang dia cintai di rumah. Yani anak istrinya menunggu rizki yang halal daripada suaminya. Nah, selain itu, ibadahnya seorang suami adalah eh, mendidik istri dan anak-anaknya. Karena tadi ya, ya kan, sebagaimana perintah Allah untuk menjaga keluarganya daripada api neraka. Sehingga dia senantiasa memastikan betul istrinya kalau keluar rumah harus menutup aurat dengan sempurna. Karena kalau seandainya istri keluar rumah, walaupun itu hanya 5 langkah daripada rumahnya, kan? Tapi itu di tempat yang umum, itu tidak boleh, itu maksiat. Walaupun hanya sekedar pergi ke warung gitu kan, walaupun hanya sekedar belanja sayur, dia memastikan istrinya wajib untuk menutup aurat dengan sempurna, dengan benar gitu kan. Nah, kenapa? Karena itu tanggung jawab suami juga untuk memastikan tadi. Dia juga harus memastikan anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya itu kena yang namanya pergaulan bebas gitu kan. Jangan sampai anak-anaknya salah berteman. Jangan sampai anak-anaknya itu bermaksiat ya. Apalagi hari ini maksiat itu lebih mudah ya. Bisa di nggak harus keluar rumah, bisa di dalam kamar bahkan sudah bisa bermaksiat di zaman sekarang. Maka tugasnya memastikan itu untuk memberikan pendidikan yang terbaik, mendidik dengan mendidik yang terbaik dan seterusnya. Karena sedang beribadah. Begitupun juga ketika nanti menjadi seorang istri, maka taatnya istri itu adalah ibadah yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan ketika seorang istri itu dia sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia taat kepada suaminya, maka kata Rasulullah akan dibukakan pintu surga dari segala pintu. Tinggal dia milih mau masuk pintu lewat pintu surga mana saja. Diperintahkan untuk taat. Kenapa? Karena taat kepada suami itu berat, tidak mudah itu kan. Taat kepada suami itu sulit, susah. Apalagi ketika istri lagi capek itu kan, lagi lelah, suami minta ini, minta itu. Selama permintaan itu bahkan sampai mubah itu kan, itu wajib ditaati.
Walaupun perintahnya itu mubah. Misalnya suami suruh pakai baju ini malam nanti gitu kan. Itu wajib ditaati karena eh, wajib taat dalam perkara-perkara apapun kecuali perkara-perkara kemaksiatan. Nah, maka taatnya istri kepada suami itu Masya Allah pahala yang sangat sangat besar. Pernah ada cerita di zamannya Rasulullah, ada seorang istri yang ditinggalkan suaminya. Suaminya akan berjihad, lalu dipesankan kepada istrinya, wahai istriku, jangan kamu kemana-mana, jangan keluar rumah sampai aku pulang. Ternyata ada orang di kampung yang datang ke situ mengatakan bahwa ibunya sedang sakit dan berharap bertemu dengan anak perempuannya ini. Anak perempuannya ini menolak. Dia katakan suamiku belum pulang, gitu kan? Suamiku belum pulang. Akhirnya utusan tadi pulang lagi. Lalu ternyata beberapa hari kemudian datang lagi gitu kan utusan tadi mengatakan ibunya sudah sedang sekarat, butuh kamu gitu kan. Anak-anaknya yang lain udah kumpul semua, tinggal kamu yang belum belum datang. Tapi lagi-lagi istrinya menjawab, aku mendoakan ibuku dari sini, tapi aku tidak bisa ke sana karena suamiku belum pulang. Akhirnya utusan tadi pulang lagi sampai ternyata ibunya meninggal. Lalu datang lagi utusan itu mengajak dia untuk melihat ibunya untuk terakhir kalinya, untuk melihat wajah ibunya yang untuk terakhir kalinya. Si anak perempuannya tadi yang udah jadi istri orang tadi mengatakan belum bisa itu kan, belum bisa. Nah, dan ini sampai kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya tempat perempuan tadi itu kan tempatnya di surga dan ibunya yang meninggal tadi pun juga di surga karena dia memiliki anak yang taat kepada seorang suami. Nah, jadi ya, luar biasa gitu kan. Kenapa? Karena itu ibadah. Ibadahnya seorang perempuan itu ketika dia sudah jadi istri adalah taat kepada suami. Itu ibadahnya seorang perempuan. Nah, selain taat kepada suami, dia juga eh, menjadi mengurusi rumah suaminya, menjaga harta suaminya, mengurusi anak-anaknya. Itu pahala yang besar. Maka jangan dikatakan ibu rumah tangga itu pekerjaannya cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang berat, lebih berat daripada wanita karir. Kalau wanita karir ya hanya sekedar kerja di kantor itu kan. Kerja di kantor habis itu selesai. Tapi kalau menjadi ibu rumah tangga, maka pekerjaannya itu 24 jam, bukan 8 jam. Dan tidak ada gaji tetapnya itu ya. Seperti kalau bekerja di kantor. Nah, tapi itulah pekerjaan atau karir yang paling tinggi bagi seorang perempuan, yakni berkarir dalam rumah tangga. Ya, dia memastikan anak-anaknya makan makanan yang sehat, memastikan anak-anaknya bisa membaca Al-Quran, gitu kan? Memastikan anak-anaknya terjaga dan seterusnya, mengurusi semuanya dan masya Allah itu adalah pahala yang besar. Pernah di zamannya Rasulullah para istri itu datang itu kepada Rasulullah ingin protes karena mereka merasa kurang gitu kan, kurang dalam beramal seperti laki-laki. Ya Rasulullah, kenapa kewajiban jihad itu hanya ditujukan kepada laki-laki? Sedangkan kami pun ingin mendapatkan pahala seperti pahala berjihad. Nah, apa kata Rasulullah? Jihad kalian itu di rumah. Jihad kalian itu dengan mengurus rumah. Jihad kalian itu adalah dengan menjaga harta suami dan seterusnya. Maka jihadnya seorang istri adalah mengurusi rumah tangga. Walaupun dia tidak ikut ke medan perang jihad seperti laki-laki, tapi dia mendapatkan pahala yang sama. Pahala yang sama seperti laki-laki mendapatkan pahala jihad. Nah, maka tidak ada yang tidak baik dalam rumah tangga ketika visinya itu adalah surga. Seluruhnya adalah kebaikan. Seluruhnya kebaikan. Karena apa namanya orientasinya adalah akhirat. Maka kalau orientasinya akhirat,
maka semua yang dilakukan itu harus gitu kan. Dasarnya itu atau tujuan akhirnya itu adalah surga. Oke, udah 6:30. Mungkin kita cukupkan ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih atas perhatiannya udah nyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Oksa yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi amal jariah untuk Kak Oksa. Amin ya rabbal alamin. Banyak banget ilmu dan insight yang Insan catat di sini, terutama perihal tentang pondasi bahwasanya sebelum kita menikah artinya kita harus kuat secara akidah, yaitu keimanan, agar pernikahan itu menjadi nilai ibadah terpanjang, bukan hanya sekedar pemuas nafsu belaka, dan juga ketika misal ada terpaan masalah-masalah, nggak lari ke maksiat, malah lari ke Allah gitu. Dan juga kita harus selalu positive thinking terhadap ketetapan dan takdir Allah, bahwasanya ketika belum dikasih sama Allah berarti kita belum siap menerima. Gitu. Oke, selanjutnya dari teman-teman disilahkan kalau ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung ketik di kolom komentar. Ada dari teman-teman? Sayang sekali nih kalau nggak nanya langsung nih sama Kak Oksa. Mahal beliau ini waktunya. Ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung, raise hand atau di kolom chat? Ya, bebas ya. Mau di luar tema juga nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, kayaknya belum ada. Ini ada pertanyaan masuk secara anonim, Kak. Insan bacain ya, Kak, ya? Oh, itu Japri ya. Ya, beliau tidak mau disebut namanya. Oke, Allah ya. pertanyaannya. Assalamualaikum, Kak Oksa. Salam. Waalaikumsalam. Seorang suami kadang bekerja sekedar hanya untuk bekerja. Taunya mencari uang untuk memberi makan atau menghidupi anak dan istrinya. Apakah perlu meluruskan niat saat bekerja untuk mencari ridho Allah terlebih dahulu agar dinilai ibadah? Ya, Monggo, ya, Kak. ya. Jadi ya tadi ya disebut amal ibadah atau bisa dicatat sebagai amal soleh itu kalau terpenuhinya dua syarat. Nah, ini yang paling penting. Baru dicatat sebagai amal ibadah atau amal soleh. Yang pertama niat. Benar tadi niat. Jadi luruskan niatnya. Jadi bekerja itu mencari nafkah untuk anak dan istri itu niatnya karena Allah. Karena Allah yang perintahkan. Karena Allah yang wajibkan. Itu ditanamkan dalam diri kita bahwa niat karena Allah. Makanya ketika keluar rumah kan doanya itu menyebut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan. Dengan nama Allah aku bertawakal gitu kan. Bertawakal atas apapun nanti hasilnya daripada usaha dia, pekerjaan dia, atau bisnisnya dia. Dia sudah serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena melibatkan Allah. Karena memang seharusnya dalam melakukan apapun kita harus melibatkan Allah. Libatkan Allah. Maka insya Allah nanti bisa kita dapatkan keberkahan. Keberkahan itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Libatkan Allah. Ketika antum mau bekerja, maka libatkan Allah di situ. Sehingga nanti Allah berkahi pekerjaannya. Allah tambahkan nanti kekurangannya dan seterusnya. Jadi niat. Niatnya harus karena Allah. Yang kedua caranya harus benar. Memang bekerja itu wajib bagi laki-laki. Tapi tidak tidak semua pekerjaan juga. Kalau pekerjaan-pekerjaan itu ternyata diharamkan oleh syariat, tidak boleh. Gitu kan? Nah, bukan karena demi keluarga akhirnya melakukan apapun, main judi laju gitu kan. Nah, apalagi gitu kan, jual narkoba misalnya, jual homer dan seterusnya. Nah, atau kerja di
di tempat-tempat yang itu ada ribanya ya dan seterusnya. Jadi duanya harus ada. Niatnya karena Allah dan caranya benar. Artinya pekerjaannya itu pekerjaan yang halal. Maka istri yang soleha, istri yang qanaah, dia mengantarkan suaminya keluar rumah dengan ucapan, wahai suamiku, aku ridho engkau mencari nafkah, engkau keluar daripada rumah ini, dan aku eh, ridho berapapun uang yang engkau bawa, yang penting halal. Itu bagi istri yang soleh. Kenapa? Karena banyak juga suami-suami hari ini yang mereka bermaksiat karena tekanan daripada istrinya di rumah, ya kan? Istrinya membanding-bandingkan dengan tetangga. Tetangga sudah punya mobil, kita belum punya. Tetangga sudah punya rumah yang besar, kita belum punya. Dan seterusnya. Tetangga itu berkecukupan, kita belum punya, gitu ya. Sehingga akhirnya istri suaminya nggak kuat. Yang semula jujur akhirnya jadi berlaku curang gitu kan. Ada kesempatan untuk mendapatkan uang yang di luar pekerjaannya dia ambil gitu kan. Ada yang suap dia ambil gitu kan. Ada kesempatan untuk korupsi dia lakukan. Kenapa? Karena istrinya tadi. Maka pentingnya tadi memiliki istri yang soleha untuk mengontrol suami gitu kan. Sehingga suami itu tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ pentingnya. Ya, jadi benar tadi kalau biar jadi ibadah ya, biar jadi ibadah, maka ya niatnya harus karena Allah ya, niatkan apapun itu aktivitas antum semua sehari ini, apakah sedang bekerja, sedang kuliah, gitu kan, atau apapun ya dakwah dan segala macam. Yang pertama niatnya karena Allah. Bukan. Yang kedua caranya sesuai dengan aturan Allah. Udah, itu disebut baru dicatat sebagai ibadah, dicatat sebagai amal soleh. Mungkin itu Bang Insan. Oke, terima kasih Kak Uksa. Semoga menjawab ya yang memberikan pertanyaan. Oke, kita lanjut Kak. Ini ada yang bertanya lagi di kolom komentar. Insan izin bacain. Selamat pagi Ustadz. Saat ini kan sedang viral mengenai marriage is scary. Karena banyak berita-berita di luar mengenai rumah tangga yang KDRT, perceraian, dan lain sebagainya. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita agar tidak berpikir bahwa menikah itu adalah hal yang menakutkan? Terima kasih. Monggo Kak Uksa. Ya, marriage is scary ya. Jadi pernikahan itu menakutkan. Ya, kenapa menakutkan? Menakutkan itu biasanya bagi orang yang kurang pengetahuan, gitu kan. Sama seperti orang takut naik pesawat. Karena yang dia tahu naik pesawat itu menyeramkan. Yang dia tahu kalau naik pesawat nanti pesawatnya turbulen terus kecelakaan, meledak pesawatnya mati gitu kan. Maka dia nggak mau naik pesawat gitu kan. Karena takut seperti itu. Padahal kalau dia tahu ilmunya, kalau tahu dia faktanya bahwa yang banyak kecelakaan itu bukan pesawat, tapi kecelakaan di darat malahan justru lebih banyak. Kecelakaan bermobil, kecelakaan bermotor itu jauh lebih banyak. Tapi kenapa dia nggak takut naik motor? Kenapa dia nggak takut naik mobil? Tadi karena pengetahuannya. Jadi ketakutan itu sumber daripada ketidaktahuan. Sedangkan pengetahuan itu menghasilkan yang namanya ketenangan. Maka biar tidak takut, ya biar tidak takut, persiapkan ilmunya, perbanyak ilmunya. Ilmu menuju ke pernikahan. Itu yang pertama, biar tidak takut. Terus yang kedua, eh, hidup kita itu memang akan senantiasa didatangkan masalah. Siapa di sini yang hidupnya nggak mau punya masalah? Ada? Ada? Coba komen ya. Yang hidupnya pengen lurus-lurus aja, baik-baik aja, nggak mau masalah. Kalau nggak mau masalah, mudah itu kan. Mati gitu kan. Caranya mati. Karena masalah itu baru selesai kalau kita udah mati gitu kan. Nah, tapi selama kita masih hidup, masalah itu akan senantiasa ada. Baik ketika sendiri ataupun nanti sudah menikah, akan terus ada itu masalah-masalah dalam kehidupan ini. Sekarang pun teman-teman yang belum menikah itu udah
udah ada masalahnya juga gitu kan, udah banyak masalahnya juga, dibully lah, ditanyain terus kapan nikah gitu kan. Nah, mental kita dibikin down dan seterusnya, itu masalah itu kan. Nah, apakah setelah nanti misalnya menikah masalahnya selesai? Enggak juga, masalahnya akan terus ada. Kalau belum punya anak, lama punya anak akan ditanyain kok belum punya anak gitu kan. Nah, nikah udah lama kok belum punya anak misalnya, punya anak tetap akan ditanyain kok anaknya lama sih perkembangannya belum bisa jalan dan seterusnya. Jadi terus-terusan akan ada yang namanya masalah. Belum nanti masalah ekonomi, masalah-masalah yang lainnya. Nah, jadi kita harus pahami itu. Nikah nggak nikah, masalah itu akan senantiasa ada. Nah, bedanya tadi kan, kalau kita menikah, maka tadi kita harus luruskan tujuan menikah tadi. Menikah itu untuk ibadah, untuk ibadah. Rugi kalau kita nggak nikah, karena kita nggak bisa merasakan ibadah pernikahan. Banyak amal-amal atau perintah-perintah yang tidak bisa diterapkan karena kita tidak menikah. Maka kan menikah itu kan sunnahnya Rasulullah. Menikah itu sunnahnya Rasulullah. Ada sahabat yang nggak mau nikah karena dia berharap dengan tidak menikah dia bisa lebih dekat dengan Allah. Maka Rasulullah marah. Kata Rasulullah, "Nah, apakah saya tidak menikah? Apakah saya tidak berumah tangga? Saya berumah tangga. Saya memiliki istri, bahkan lebih daripada satu istri Rasulullah. Saya membina rumah tangga. Nah, lalu kalau kamu tidak mau menikah, siapa yang kamu ikutin?" Nah, memang gitu kan banyak berita-berita tentang rumah tangga yang KDRT, perceraian dan lain sebagainya. Tapi percayalah, itu sedikit. Cuman karena dia di blow up, diramaikan oleh media, jadi seolah-olah rumah tangga itu isinya hanya itu. Hanya KDRT, hanya perceraian, ya, dan segala macam. Antum melihat banyak rumah tangga orang yang baik-baik saja. Rumah tangga orang tua kita sampai hari ini alhamdulillah langgeng gitu kan. Bahkan sudah punya cucu gitu kan. Aman-aman saja, baik-baik saja. Tidak ada perceraian gitu kan. Tidak ada KDRT. Nah, itu yang dijadikan contoh. Jadi yang antum teladani itu ya rumah tangga yang baik-baik saja. Jadi jangan lihat yang buruknya. Kalau antum fokus kepada yang buruk tadi seperti orang orang mau naik pesawat tadi, dia cuma fokus kepada berita kecelakaan pesawat yang itu sudah lama gitu kan. Itu terus yang dia ingat, cuma sedikit dibandingkan pesawat itu tidak tidak celaka gitu kan. Kalau antum hanya fokus kepada yang buruknya tadi, maka antum pasti akan takut. Nah, tapi kalau antum melihat rumah tangga yang di dalamnya menghasilkan sakinah, mawaddah, warohmah, itu harusnya uh, tidak ada lagi ketakutan. Apalagi kalau inspirasi rumah tangganya adalah rumah tangganya Rasulullah. Nah, tentu kita pengen gitu kan. Bagaimana Rasulullah itu yang rumahnya cuma 5 kali 3 ya. Bahkan kalau tidur dikatakan itu kadang-kadang kakinya sampai keluar pintu. Saking kan kecil rumahnya Rasulullah itu. Tidurnya nggak pakai kasur, nggak pakai spring bed, apalagi AC gitu ya. Tidurnya di atas pelepah-pelepah kurma. Bahkan ketika bangun tidur, kurma pelepah-pelepah kurma itu masih menempel di pipinya. Tapi dari mulutnya keluar ucapan baiti jannati, rumahku atau rumah tanggaku, laksana surga bagiku. Kenapa? Karena dilandasi iman. Sehingga apapun masalahnya, masalah ekonomi kah, ya, masalah yang lain kah, nggak ada masalah selagi imannya imannya kuat. Nah, karena kita menghindari yang namanya tadi gitu ya, menghindari yang namanya perceraian atau KDRT atau perselingkuhan. Nah, tentu harus cari ikhtiar kita mencari jodoh yang soleh atau yang soleha. Itu ikhtiar kita. Adapun nanti ternyata hasilnya juga nggak sesuai yang kita harapkan, itu ujian, harus dihadapi. Nah, tapi minimal kita sudah berikhtiar mencari pasangan yang terbaik. Carilah pasangan yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga dia pun akan mencintaimu. Kalau Allah saja dia lupakan, Mbak, apalagi kamu gitu kira-kira. Maka cari orang-orang yang benar-benar dia taat kepada Allah, minimal dia sholat 5 waktu lah gitu.
Nah, adapun nanti ternyata dia ternyata nggak baik seperti yang diharapkan, itu ujian. Nah, ujian itu harus dihadapi, jangan jangan takut, gitu kan. Semakin besar ujian seorang hamba, maka Allah ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Maka ya udah, H2M, hadapi, hayati, dan nikmati. Gitu ya. Oke, segitu aja dulu. Oke, terima kasih Kak Oksa. Gimana Mbak Rani Padilla? Apakah sudah jelas jawaban dari Kak Oksanya? Ya, semoga sudah jelas ya. Selanjutnya kita beralih ke yang Raisen. Tadi yang Raisen dulu Insan lihat Mbak Bella. Mbak Bella apakah jadi mau nanya? Jadi Kak, em, izin tanya ya Kak. Pertanyaan saya, Suaranya putus-putus Mbak. oh, ini udah kedengaran belum Kak? Udah. Monggo. Pertanyaan saya, kalau semisal nih, kalau salah satu pasangan itu menjauh dari visi rumah tangga gitu, dari visi surga. Nah, apa yang harus pasangan yang masih memegang visi itu tadi, apa yang harus dilakukan untuk mengajak si pasangan itu kembali ke visi yang semula gitu? Itu aja Mbak. Iya Kak, itu aja. Oke, siap. Ya, Monggo Kak Oksa. ya, berarti di situ juga ujiannya ya. Karena dalam rumah tangga itu kan ya harus satu perahu atau satu visi tadi, gitu ya. Kalau udah beda visi, nggak susah untuk sampainya ke dermaga tujuan gitu kan. Satunya mau ke darat, satunya mau ke selatan, satunya mau ke utara, gitu ya. Maka nggak nyambung, nggak nyambung. Tapi bagaimana kalau itu terjadi gitu kan? Salah satu pasangan itu akhirnya dia berubah visinya atau tidak lagi sesuai dengan visinya. Ya, karena dia pasangan kita dan kita yang paling tahu tentang dia, tentunya kita juga yang paling tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi ada dakwah, kewajiban untuk mengingatkan, mengingatkan dia kembali atau meremember gitu kan, mengingatkan kembali bahwa pernikahan ini kan, bukankah pernikahan kita ini visinya adalah visi surga. Tapi kenapa abang atau misalnya adek itu sekarang udah menjauh daripada visi itu atau udah seperti mau meninggalkan visi itu. Yang dulunya sholat 5 waktu, sekarang udah nggak lagi, cuma satu waktu aja itu kan, gara-gara sibuk bekerja misalnya dan seterusnya. Jadi diingatkan gitu kan, diingatkan. Tapi mengingatkannya tetap itu ada caranya, tentu dengan cara-cara terbaik. Misalnya seorang istri mengingatkan suami, tidak bisa ketika suaminya lagi capek pulang kerja itu kan, terus diingatkan tentang itu, pasti dia marah. Jadi cari momentum yang tepat, untuk mengingatkan, misalnya lagi istirahat, lagi berdua, itu diingatkan kembali, di remember. Lalu yang kedua, didoakan. Jadi sebelum kita mendoakan orang lain, sebelum kita mendoakan orang yang jauh, doakan dulu orang yang terdekat, orang yang ada di rumah kita. Doakan dulu istri atau suami kita, doakan anak-anak kita, itu kan. Karena mereka lah yang membersamai kita, dan kita berharap nanti bisa bersama lagi dengan mereka. Doakan, adukan kepada Allah dengan keyakinan yang sangat gitu kan. Jadi berdoa dari hati yang paling dalam. Kita paham apa yang kita ucapkan. Lalu kita yakin Allah akan mengabulkan itu. Karena tidak ada yang tidak bagi Allah, gitu kan. Terlalu mudah bagi Allah untuk memenuhi permintaan-permintaan hambanya, asal kita yakin kepada Allah. Jadi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebut nama orang yang kita sayang itu dalam doa-doa kita agar dilembutkan hatinya dan seterusnya. Insya Allah Allah akan kabulkan doa-doa kita itu. Jadi saling mengingatkan, ingatkan dia lagi kepada isi kita yang awal, lalu doakan, doakan karena yang punya hati itu Allah ya. Makanya kita diajarkan doa, ya muqallibal qulub, duhai yang membolak-balikkan hati, sabit kolbi ala dinik, tetapkan hatiku, tetapkan keyakinanku dalam agama. Ya, karena hati bisa berubah-ubah. Awalnya memang isinya surga, tapi karena beriring waktu, mungkin karena kesilauan kepada dunia, ketertarikan pada dunia, dia punya ambisi, ingin mendapat dunia sebanyak-banyaknya, sehingga visi surga tadi luntur. Nah, makanya juga yang ketiga gitu ya, selain mengingatkan, selain mendoakan, suami istri itu harus ngaji bareng-bareng. Bukan istrinya aja yang ngaji, atau suaminya aja yang ngaji. Tapi ngaji, ngaji rutin gitu kan. Seperti Bang Instan udah ngaji rutin sekarang, seminggu sekali gitu kan minimal. Tujuannya apa? Tujuan tadi biar kita nggak jauh, biar kita senantiasa di-rememberkan tentang visi kita, tentang tujuan kita di dunia. Tapi kalau kita nggak ngaji ya susah. Jadi ngaji itu atau belajar Islam itu bukan hanya kewajiban santri di pondok pesantren, bukan. Tapi kewajiban kita sampai eh, Allah panggil kita untuk pulang. Kewajiban untuk belajar Islam itu sepanjang waktu atau seumur hidup kita. Nah, jadi kalau sama-sama ngaji ya insya Allah tadi akan senantiasa ter-remember. Kalau kita udah mulai mencintai dunia gitu kan, akan diingatkan kembali, akan di remember kembali. Nah, mungkin itu Bang Isa. Oke, terima kasih Kak Oksa. Bagaimana Mbak Bella? Apakah sudah jelas? Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Kak Oksa ada pertanyaan masuk lagi di kolom chat. Insan izin bacain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Oksa. Mohon izin bertanya, Kak. Siapakah yang lebih besar perannya untuk menjadikan pondasi rumah tangga bernilai surga, Kak? Kalau kedua-duanya, seperti apa bentuknya? Selain akidah yang diperkuat, apa yang perlu dilakukan, Kak? Ya, siapakah yang lebih besar perannya untuk menjadikan pondasi rumah tangga menjadi surga? Jadi semuanya punya peran masing-masing. Ya, seorang suami itu perannya adalah sebagai kowam, sebagai seorang pemimpin. Arijalu qawwamuna 'ala nisa. Seorang laki-laki itu atau seorang suami itu pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi anak-anaknya. Maka peran dia melaksanakan tadi, qawwam tadi, kepemimpinan tadi. Kepemimpinan itu dalam hal mengayomi, mendidik, melindungi, menjaga, itu tugas daripada suami. Sedangkan perannya istri adalah sebagai perannya adalah taat kepada suami dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang ibu dan istri. Nah, jadi kalau dua-duanya melaksanakan perannya dengan baik, ya insya Allah akan sampai kepada visi mereka. Nah, tentu harus saling support, saling bantu, gitu kan, saling mengingatkan. Karena seperti yang pernah saya sampaikan ya di kajian pernikah awal, hubungan suami istri itu menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani layaknya seperti hubungan persahabatan, bukan hubungan atasan dan bawahan. Jadi saling support, saling bantu, saling mengingatkan, saling mendoakan. Nah, itu suami dan istri. Maka selain akidah yang diperkuat, apalagi yang diperlukan dalam hal ini. Ya, jadi akidah itu pondasi gitu kan. Akidah itu pondasinya, maka daripada akidah itu nanti muncul hal-hal yang lain tanpa harus perlu dibimbing lagi bahkan. Misalnya ibadahnya itu kan konsekuensi daripada akidah yang kuat sehingga akan sama-sama untuk beribadah bersama, saling mengingatkan kalau waktunya sholat, ingatkan sholat gitu kan. Kalau waktunya ngaji, ingatkan untuk ngaji dan seterusnya. Karena tadi muncul dari akidah. Jadi ibadah bareng-bareng, ngaji bareng-bareng gitu ya, atau belajar bareng-bareng gitu ya, dan seterusnya.
Nah, sehingga kalau keduanya menjalankan perannya sesuai dengan perannya masing-masing, atau istilahnya itu menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar, dengan baik, ya insya Allah eh, meraih visinya tadi akan lebih lebih mudah. Walaupun tetap ya, tetap di situ nanti di dalamnya ada ujian, ada kesalahpahaman dan yang lainnya. Itu wajar karena seperti yang saya kirimkan tulisannya semalam itu kan, tidak ada yang sempurna. Seorang istri tidak ada istri yang sempurna. Dia tetap penuh dengan kekurangan. Maka disitulah seorang suami belajar untuk mencintai istrinya dengan sabar. Karena dia harus menerima kekurangan-kekurangan itu. Kalau istrinya sempurna, maka bagaimana dia bisa mendapatkan pahala sabar itu? Begitupun juga dengan suami, tidak ada suami yang sempurna. Pasti akan ada masanya suami itu menjengkelkan, suami itu bikin kesel dan seterusnya. Karena dia juga nggak sempurna. Nah, bahkan tapi di sinilah seorang istri punya kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sabar. Saya katakan kalau suami itu bisa memenuhi seluruh kebutuhan istrinya, maka mungkin istri tidak perlu lagi dengan Tuhannya, tidak perlu lagi dengan Allah dia. Karena seluruh kebutuhannya sudah dipenuhi dengan oleh suaminya. Tapi kan nggak bisa. Makanya karena suami nggak bisa memenuhi seluruh kebutuhan istrinya, istri masih sholat. Istri masih menangis di atas sajadahnya lewat ujian-ujian itu. Karena memang tidak ada yang sempurna. Tapi eh, suami dan istri itu adanya mereka untuk saling menyempurnakan. Untuk saling menyempurnakan, untuk saling melengkapi. Karena kalau kata lagunya separuh aku gitu kan. Karena kalau separuh aku ya berarti butuh dia gitu kan. Tidak akan bisa terbang kalau sayapnya cuma satu. Maka keduanya harus sama-sama terus. Itu Bang Insan. Oke, terima kasih Kak Usa. Gimana Mbak Cynthia? Apakah udah jelas jawabannya? Oke, sama. Selanjutnya kita ke Mbak Triwidia tadi raise hand, Mbak. Silakan. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ini di luar tema tapi masih berkaitan ya Kak. Terkait kan sebelum kita menikah itu kita harus mencari pasangan atau suami itu kan apa ya Kak, maksudnya sesuai visi dan misinya sama gitu. Nah, eh, kalau saya pribadi itu merasa kalau menikah itu adalah salah satu masalah yang kompleks dan besar gitu. Dan terus merasa bahwa kita takut menikah tuh salah satunya karena takut salah memilih pasangan atau suami gitu Kak. Terus eh, ditambah lagi eh, dengan umur kita yang tidak muda lagi. Tapi kita tahu bahwasanya kalau kita menikah itu kan tidak terkait dengan usia gitu Kak. Terus eh, desakan dari orang tua gitu diharuskan untuk segera menikah, terus dan dan itu kan sudah pernah dibicarakan gitu Kak sama orang tua gitu. Dan mengharuskan orang tua itu mengharuskan kita buat untuk menikah gitu, menikah di tahun ini gitu kan. eh, Kita nggak maksudnya kita sudah berusaha tapi kita apa orang tua itu kayak kamu harus nikah nih tahun ini gitu, mau nggak mau harus nikah gitu Kak. Jadi ngerasa kayak apa buat beban dari kita gitu loh Kak, membuat beban dari kita. Terus sebenarnya itu jadi ngebuat saya itu merasa bahwa menikah itu adalah salah satu yang masalahnya besar, kompleks gitu. Padahal kan masih banyak masalah yang lain gitu ya. Itu gimana ya solusi apa masukan dari kakak supaya supaya cara pandang saya itu terkait menikah itu tuh bukan masalah yang besar atau beban buat saya pribadi gitu. Karena eh, seperti yang kakak bilang tadi, kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang
lain seperti ikut kajian setiap seminggu sekali, terus melakukan aktivitas-aktivitas yang positif gitu. Dan itu kita lakukan, tetapi ngerasa bahwa kalau ditanyain gitu, ditanyain tuh segera mulia itu rasanya tuh kayak, beban gitu, rasa bebannya tuh banyak gitu. Itu gimana ya Kak ya? Untuk menanggapi dari pikiran kita sendiri itu. Gimana Kak? Itu aja Kak. Makasih. Oke, monggo Kak Oksa. Ya, ya tadi saya katakan ya kan, kita takut menikah karena takut pernikahan itu masalahnya tadi ya dikatakan masalahnya kompleks dan besar. Tapi sejatinya sekarang udah masalah juga kan, masalah dengan orang tua terutama orang tua yang terus mendesak, yang menginginkan bahwa tahun ini harus nikah dan seterusnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi ada ketidaksamaan antara mbak dengan orang tuanya misalnya. Mbaknya itu nggak harus buru-buru nikah, bahkan berpikir keras gitu kan untuk menikah itu. Apalagi tadi digambarkan pernikahan itu pernikahan yang sangat menyeramkan, yang menakutkan gitu. Sehingga pernikahan itu bukan sesuatu yang menjadi impian malahan, tapi sesuatu yang dihindari, sesuatu yang ditakutkan. Harusnya harusnya pernikahan itu dianggap sesuatu yang indah, karena pernikahan itu perintahnya Rasulullah, sunnahnya Rasul. Lagi nih momentum Maulid Nabi gitu ya. Nah, salah satu bukti cinta kepada Rasulullah itu adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya beliau. Salah satu sunnahnya beliau itu adalah menikah. Nah, menikah itu, kenapa dengan menikah itu kita bisa bisa beramal soleh, bisa beribadah lebih banyak lagi, lebih besar lagi, ya ibadah mendidik anak, ibadah taat kepada suami dan seterusnya. Nah, tapi tadi saya katakan kita itu kenapa takut? Karena fokus kita pada masalah, masalah yang belum pasti, gitu kan? Karena belum pasti. Yang pasti sekarang itu adalah Mbak sudah bermasalah dengan orang tuanya, karena orang tuanya pengen Mbak menikah, tapi mbaknya belum mau misalnya itu udah masalah yang sudah pasti. Tapi masalah ke depan itu kan belum pasti seperti yang mbak takutkan tadi. Sama seperti saya katakan tadi, orang udah takut duluan naik pesawat karena dia udah bayangkan nanti kalau naik pesawat pesawatnya meledak dan udah habis gitu kan. Padahal itu belum pasti. Yang pasti adalah dia nggak naik pesawat karena takut tadi. Jadi kita itu sering takut yang tidak beralasan, takut pada sesuatu yang belum pasti terjadi gitu kan, yang belum pasti terjadi. Dan kalaupun itu terjadi ya saya katakan tadi, ya dihadapi dan insya Allah akan ada senantiasa solusi-solusi daripada Allah, karena memang seperti Allah sampaikan dalam surat Al-Insyirah itu kan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap ada kesulitan ada kemudahan, ada kesulitan ada kemudahan. Maka ujian lalu nanti dikasih solusi itu pasti dalam kehidupan ini. Yang penting kita beriman tadi. Ada masalah, terus nanti dapat solusinya. Ada masalah, dapat solusinya. Bahkan masalahnya satu, solusinya dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebuah kepastian. Nah, maka ya berarti yang perlu diubah itu adalah menghilangkan rasa takut tadi, rasa takut terhadap masa depan yang belum pasti. Nah, maka niatkan tadi, apalagi kalau kalau dengan menikah orang tuanya bahagia, masya Allah, gitu kan. Membahagiakan orang tua itu pahalanya luar biasa. Karena itu perintah Allah itu kan, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka selagi kita bisa berbuat baik, gitu kan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bahkan apapun yang diinginkan orang tua, selagi itu tidak dalam masalah kemaksiatan, kita berusaha untuk mewujudkan itu. Walaupun itu masalah keduniawian misalnya itu kan. Orang tua saya pengen banget saya itu punya mobil misalnya. Maka saya harus mewujudkan itu. Saya berusaha, berikhtiar agar suatu saat nanti saya bisa pulang ke kampung dengan bawa mobil sendiri. Karena bagi orang tua saya, terutama ayah saya, itu kebahagiaan dia. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin mewujudkan kebahagiaan ayah saya. Ayah saya pengen banget kalau saya itu punya mobil gitu kan, pulang bawa mobil sendiri. Maka eh, kabulkanlah ya Allah itu kan, semata-mata karena niat untuk membahagiakan orang tua.
Maka Mbak bisa berdoa, ya Allah, gitu kan. Pengen banget bahagiain orang tua, gitu ya. Mengabulkan apa yang mereka inginkan, mewujudkan apa yang mereka harapkan, yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan hari ini itu aku segera menikah. Karena itu ya Allah, bantu agar dipertemukan dengan jodoh terbaik. Ya, seorang laki-laki yang soleh, yang dia baik kepada ibunya, juga nanti baik kepadaku, ya. Yang dia memperlakukan wanita itu dengan baik, gitu kan. Yang dia menyayangiku nantinya, menyayangi anak-anakku dan seterusnya. Dalam rangka tadi berdoa kepada Allah, dalam rangka tujuannya agar orang tua kita bahagia, nggak apa-apa, gitu kan. Nah, kalau orang tua udah bahagia, orang tua udah ridho, maka insya Allah seluruh hidup kita pun akan bertabur kebahagiaan. Karena ridhonya Allah juga ridhonya orang tua yang kita perlukan dalam hidup ini. Nah, jadi hilangkan rasa takut itu, ya, hilangkan rasa takut itu. Dan karena kita butuh dengan pernikahan itu, kita butuh dengan ibadah yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi. Bahkan kalau kita sebagai seorang muslimah, apalagi sudah ngaji, kita pengen tuh berumah tangga yang dari rumah tangga itu lahir dari rahim kita, ya, rahim anti seorang ibu nantinya, anak-anak yang kelak menjadi mujahid, mujahidah, menjadi pembela agama Allah. Masya Allah, itu eh, pahala yang luar biasa, itu amal jariah yang luar biasa. Sebagaimana ibunya Imam Syafi'i, gitu kan. Ibunya Imam Syafi'i yang melahirkan anak dan mendidik Imam Syafi'i dengan begitu kerasnya. Imam Syafi'i kan diusir dari kecil oleh ibunya. Kamu pergi dari rumah ini, keluar, gitu kan. Cari ilmu sebanyak-banyaknya dan nggak usah kembali lagi. Kita bertemu nanti di surga. Itu cara ibunya Imam Syafi'i biar Imam Syafi'i nggak kangen, gitu kan. Padahal secara seorang ibu, tetap naluri ibu itu ada, tapi dia pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya agar anaknya menjadi ladang, menjadi investasi bagi dia. Nah, apa nggak pengen, gitu kan, punya anak yang nanti menjadi investasi kita, ya, yang kita didik, yang kita lahirkan, dan kelak akan menjadi penolong, menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir. Nah, maka tadi eh, jauhi rasa takut-takut itu, ya. Rasa takut itu juga muncul daripada bisikan-bisikan setan, itu kan. Dan Allah sampaikan dalam surat An-Nas, ya, dibisikkan, ditanamkan rasa was-was, rasa takut, padahal kita ingin beribadah. Takut beribadah itu masalah, itu kan. Berarti ada yang salah, bisa jadi ada bisikan setan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu Bang Isa. Oke, terima kasih Kak Oksa. Gimana Mbak Triwidia? Apakah sudah terjawab dengan jelas? Oke, sudah sangat jelas. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Jihan. Monggo Mbak Jihan, tadi raise hand. Assalamualaikum Mbak Jihan. Assalamualaikum Kak. Ya, monggo. Eh, izin bertanya ya Kak Oksa. Ya, diizinkan. Mana ini Kak, eh, salah nggak sih Kak kalau misalnya kita mengajak seorang calon suami gitu ya untuk belajar gitu buat mempelajari ilmu pernikahan gitu kan. Soalnya pernah mungkin diajak laki-laki tuh lebih suka pengalaman aja lah, dari pengalaman aja daripada buku-buku gitu Kak. Nah, ketika kajian ada pranikah pun banyak kan itu akhwat yang datang gitu kan daripada laki-laki. Gimana sih Kak cara menumbuhkan minatnya gitu dan eh, supaya mereka tahu kalau misalnya ilmu pernikahan itu penting gitu Kak. Ukuran jazakallah khair. Ya, ya, memang ya, ini sesuatu yang kita rasakan juga, miris juga, ya. Ini bukan hanya kajian pernikahan, kajian apapun itu kebanyakan yang hadir itu adalah para perempuan dibandingkan laki-lakinya. Padahal yang sangat membutuhkan ilmu itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu koam tadi, koam, dia butuh butuh ilmu yang banyak, butuh ilmu yang banyak untuk dia bisa menjadi nahkoda yang baik nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangganya.
Tentu yang paling membutuhkan ini adalah para suami, para calon suami juga itu kan. Jadi bukan hanya para calon istri. Tapi faktanya tadi banyak para calon suami ya tadi beralasan nanti nggak perlu belajar dari buku atau nggak perlu belajar dari teori gitu kan. Cukup nanti belajarnya langsung dari pengalaman. Ya nggak bisa kayak gitu kan. Kenapa? Karena kalaulah masalah hubungan biologis yang nggak perlu dipelajari, memang itu nalurinya manusia. Nah, tapi kan pernikahan itu bukan hanya tentang hubungan biologis, hubungan suami istri, hubungan di atas ranjang, bukan hanya itu. Tapi banyak hal itu kan yang lebih daripada itu, yang itu perlu ilmunya, perlu ilmu eh, komunikasi, gitu kan, ilmu tentang cara memahami, cara mendidik dan seterusnya. Dan itu perlu teorinya dulu. Karena gimana bisa praktek yang benar kalau teorinya nggak tahu seperti apa, ya kan? Perlu teorinya dulu. Kita baru bisa sholat ketika kita sudah diajarkan teorinya. Sholat itu kayak gini loh, gitu kan? Bacaannya kayak gini, gitu kan? Nggak bisa langsung ikut aja, langsung sholat aja. Nggak bisa, harus belajar dulu teorinya. Ya, sholat yang benar kayak gimana, bacaannya kayak gimana, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan minat belajar tadi, gitu ya, sehingga mau untuk belajar, mau untuk ngaji. Nah, di sinilah tantangannya. Itu kadang-kadang bagi mereka menganggap ngaji itu nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena tidak ada duitnya. Tapi seandainya dikasih tahu, kalau kamu ikut kajian ini, kamu dapat 1 juta misalnya. Oh, pasti itu para laki-laki akan ada ikutan gitu kan, karena ada duitnya. Karena motivasi atau pendorong orang itu bergerak karena 3 hal. Yang pertama karena materi. Nah, materi itu tadi duit. Dia akan bergerak. Makanya dulu di Bengkulu kalau nggak salah, wali kotanya itu punya kebijakan yang sholat subuh di masjid berada di saf paling depan itu dapat 100.000. Nah, dapat 100.000. Maka orang berlomba-lomba itu, bahkan masjidnya belum buka udah nungguin gitu kan, karena berlomba-lomba ingin dapat saf paling depan. Lumayan kan dapat 100.000, cuman sekedar sholat. Nah, berarti motivasinya duit. Yang kedua, orang termotivasi itu karena emosional. Emosional itu misalnya karena dia sayang kepada orang yang dia sayangi. Ada tukang ojek gitu kan, jam 11 malam belum pulang, hujan-hujan masih nganterin makanan gitu kan. Kenapa gitu kan? Kok sampai segitunya? Ternyata di depan motornya itu dia taruh foto anak dan istrinya. Ketika dia mau pulang, dia ingat anak istrinya. Dia belum dapat banyak gitu kan. Sehingga dia tetap harus kejar setoran dulu sampai dapat. Kenapa? Karena yang terbayang di wajahnya itu adalah anak dan istrinya di rumah. Dia pengen ketika pulang ke rumah itu istrinya tersenyum dan seterusnya. Jadi pendorongnya adalah emosional. Nah, kalau calon suami Mbak tadi cinta sama Mbak itu kan, harusnya dia terdorong gitu kan. Ada dorongan emosional tadi. Nah, pengen bahagiain calon istri ya. Misalnya ini disebut tadi udah calon suami gitu ya. Itu anggaplah udah jadi suami nantinya itu. Harusnya dorongannya untuk membahagiakan tadi. Walaupun niatnya bukan karena Allah nggak apa-apa. Nanti kan setelah dia ikut kajian akan berubah niat. Tapi minimal harusnya ada niat itu, dorongan itu, pengen bahagiain. Oh, Mas tau nggak sih gimana? Oke lanjut ya. Eh, Mas tahu nggak sih kebahagiaan aku itu apa gitu kan? Kebahagiaan aku itu bukan hanya Mas kasih nafkah gitu kan. Tapi kebahagiaan aku itu ketika Mas itu mau belajar Islam, mau ngaji, itu Masya Allah bahagia banget misalnya itu kan. Nah, kalau dia sayang sama istrinya atau sama pasangannya, dia akan mengikuti itu. Karena dorongan tadi, dorongan ingin membahagiakan orang yang kita cintai. Ada teman saya gitu yang motivasinya kerja di Korea dalam rangka biar bisa mengumrohkan orang tuanya. Itu motivasinya. Sehingga dia belajar bahasa Korea, dia mengikuti di sana dan akhirnya dia bisa bekerja di sana. Dalam waktu 2 tahun dia bisa pulang lagi dan mengumrohkan orang tuanya.
di dorongan itu juga luar biasa. Dorongan ingin membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Ada dorongan ketiga ini yang luar biasa, yang nggak semua orang gitu kan. Ini udah levelnya udah tinggi. Jadi dorongan spiritual. Pendorongnya itu bukan lagi duit, ya bukan lagi karena sekedar untuk membahagiakan orang yang dia cintai, tapi pendorongannya ini adalah karena ini perintah Allah. Oh, ternyata ngaji, belajar Islam itu perintah Allah, ya. Wajib. Jadi kewajiban kita itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi belajar Islam, thalabul ilmi juga kewajiban. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim kata Rasulullah. Maka pendorongnya adalah karena ini perintah Allah, karena ini perintah Rasulullah. Nah, kira-kira kita mau dorong dia dari yang mana gitu kan? Kalau dari duit kayaknya nggak mungkin gitu kan. Masa Mas ngaji deh, nanti kalau Mas ngaji aku kasih duit deh, nah, 200.000 misalnya. Itu terlalu terlalu remeh gitu kan. Karena kita bukan anak-anak lagi. Kalau anak-anak ya boleh diiming-imingi. Nanti kalau kamu puasa full, kamu dikasih sepeda. Itu anak-anak. Nah, ini bukan anak-anak. Kalau belum bisa pendorong ketiga, belum bisa karena Allah minimal tadi karena motivasinya ingin membahagiakan pasangannya. Minimal itu dulu. Nah, dulu ada teman saya itu kan yang dia ngaji gitu ya. Karena diperintah atau jadi syarat dari calon istrinya. Kalau pengen lanjut, aku pengen kamu ngaji dulu gitu. Ya udah dia turutin tuh karena ingin membahagiakan calon istrinya tadi. Awalnya niatnya karena itu, tapi lama kelamaan setelah dia ikut pengajian, akhirnya dia mengubah niatnya. Bahwa ini memang saya perlukan, ini saya butuhkan itu kan, dan seterusnya. Nah jadi itu Bang Insan. Oke, terima kasih Kak Oksa. Gimana Mbak Jihan? Udah jelas jawabannya? Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak Oksa dari Iya kolom chat. udah 7 lewat 7. Yuk lanjut. Oke, ada pertanyaan terakhir ini Kak Oksa. Jadi, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika calon suami terlalu disetir oleh ibu? Apakah laki-laki seperti itu layak dijadikan suami atau tidak usah? Dilanjut ke arah serius. Terima kasih Ustadz. Ya ini lagi ramai juga saya lihat ya. Ada 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 yang pernah nanya ya, pernah nanya di status. Ini jadi viral gitu kan, banyak di screenshot orang dia bilang eh, ibuku mau umroh gitu ya. Nah, kurang 10 juta. Di saat yang sama istriku mau lahiran. Kira-kira aku pilih yang mana ya? Gitu. Apakah mengumrohkan ibunya itu yang menambahi uang 10 juta yang kurang dari ibunya tadi atau duit tadi dipakai untuk biaya lahiran. Nah, seharusnya ini nggak perlu ditanyakan lagi. Kenapa itu banyak di screenshot orang? Kenapa kok masih ditanyain gitu maksudnya? Karena harusnya dia ngerti skala prioritas. Nah, seorang suami itu tetap kewajibannya menafkahi istrinya, apalagi itu untuk sesuatu yang urgent gitu ya. Sesuatu yang urgent yakni untuk lahiran, untuk lahiran anak, apalagi itu anak pertama misalnya. Ini nggak perlu ditanyain lagi. Tapi tadi karena mungkin anaknya terlalu sayang sama ibunya, dia pengen bahagiain ibunya, jadi kepengen juga gitu kan, duit 10 juta itu dipakai untuk ngasih ke ibunya untuk umroh. Nah, cuman tadi salah salah prioritas. Bolehlah kalau misalnya sudah ada uang untuk kelahiran istri gitu kan, sudah tercukupkan, baru ngasih ke ibu, boleh itu kan. Nah, tapi masalahnya di sini dia cuma punya uang itu dan disuruh milih apakah mau dikasih ke ibu atau uang itu untuk istrinya lahiran. Yang benar ya untuk istrinya lahiran harusnya seperti itu. Nah, jadi gimana kalau ada calon suami yang terlalu disetir oleh ibunya? Kita nggak tahu ya faktanya disetirnya seperti apa. Tapi begitu seorang anak itu menikah, memang dia harus sudah punya kemandirian sendiri. Harusnya gitu kan. Dia itu sudah berkeluarga. Bahkan kan kalau sudah menikah, kartu keluarganya udah beda. Udah kartu keluarga sendiri. Udah nggak bersama lagi dengan orang tua. Artinya di sini dalam mengatur rumah tangga itu seharusnya diberikan kebebasan ya, kan? Atau sepenuhnya kewenangannya diberikan kepada seorang suami.
tidak lagi bergantung kepada ibunya karena udah beda. Nah, ibunya. Tapi dalam urusan bakti tentu bakti kita tidak terhenti. Jangan gara-gara nikah akhirnya bakti kita berkurang kepada ibunda. Enggak, itu kan. Tetap. Nah, cuman dalam mengurusi rumah tangga, siapapun itu nggak boleh ikut campur. Harusnya gitu kan. Baik itu orang tua kandung ataupun mertua. Tidak boleh ikut campur lagi. Kenapa sering jadi masalah rumah tangga itu? Karena sering ikut campurnya orang lain. Apakah itu orang lain itu orang tua ataupun mertua gitu kan. Nah, maka sebaik-baiknya itu memang ketika nanti sudah menikah tidak tinggal bersama orang tua ataupun mertua. Bisa tinggal sendiri. Kecuali memang orang tuanya itu orang tua yang sudah tua, butuh dirawat gitu kan. Nah, maka kewajiban kita untuk merawat mereka, berbakti kepada mereka. Tapi selagi orang tua itu masih sehat, nggak apa-apa kita nggak usah bersama mereka. Kita ngontrak dulu gitu kan. Kontrak dulu, pisah dulu dari mereka. Dalam rangka mewujudkan kemandirian. Agar sebagai seorang suami juga bisa leluasa dalam mengatur rumah tangga. Tidak ada arahan gitu kan dari orang tua atau disetir tadi gitu kan. Karena kita punya visi sendiri yang barangkali mungkin berbeda dengan visinya orang tua. Nah, kita punya visi sendiri dan seterusnya. Nah, jadi gimana nih kalau ada calon suami yang disetir oleh ibunya? Apakah harus dilanjutkan atau dihentikan gitu kan? Itu ya kira-kira. Yang tadi saya katakan tergantung kira-kira makanya tadi nanti bisa diajukan. Kalau menikah nanti apakah kita akan tinggal sama ibumu atau tinggal sendiri misalnya. Kalau misalnya tinggal sama ibumu kayaknya saya belum bisa itu kan. Bukan saya nggak mau berbakti kepada ibumu, tapi saya pengen kita memulai rumah tangga itu dengan mandiri. Tanpa bergantung kepada siapapun, tanpa bergantung kepada orang tuamu juga tanpa bergantung kepada orang tuaku. Gimana itu kan? Kalau setuju ya kita lanjut. Bisa diajukan syarat-syarat seperti itu misalnya. Itu kan kalau mau tetap tetap lanjut. Tergantung jawabannya. Kalau katanya nggak bisa gitu. Pokoknya kita harus tinggal sama ibu. Nah, maka ini pilihan, tergantung mbaknya. Menurut mbak kira-kira nanti seperti apa? Apalagi kalau misalnya udah kelihatan nih si anak ini kayaknya nggak mandiri gitu kan, masih terlalu bergantung kepada ibunya dan seterusnya. Itu eh, pilihan Mbak Opi Utami gitu ya. Seperti apa nantinya. Nah, tapi kalau saran saya tadi bisa mengajukan syarat-syarat tadi. Apakah dia mau memenuhi itu atau tidak. Kalau dia nggak mau memenuhi syarat-syarat itu ya udah. Berarti nggak usah dilanjutin. Mungkin itu Bang Insan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Uksa. Gimana Mbak Opi? Udah jelas jawabannya? Semoga menjawab ya. Oke. Oke, berhubung waktu kita udah di luar batas ini. Jadi Kak Oksa juga mungkin ada pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan. Alhamdulillah, terima kasih semuanya yang sudah bertanya dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum kita jawab karena keterbatasan waktu kita. Mungkin terakhir ada closing statement dari Kak Oksa. Ya, baik ya teman-teman semua. Surga itu tujuan akhir daripada hidup kita. Apapun status kita hari ini, baik yang masih menjomblo, kayaknya masih menjomblo semua, ataupun nantinya menikah, tentu kita berharap dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang-orang yang diridhoi Allah, gitu kan. Yang Allah ridho dengan kita dan karena Allah ridho, Allah berikan surganya untuk kita. Karena itulah dalam berumah tangga, kita harus punya visi itu. Visi untuk kelak bisa berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan visi itu tentu kita harus menjalankan peran kita sesuai peran kita masing-masing. Jika nanti menjadi suami, maka jalankanlah peran sebagai suami dengan sebaik-baiknya, melaksanakan kewajiban-kewajiban gitu kan, memenuhi kewajiban dan memberikan hak kepada istri. Begitupun juga ketika nanti menjadi istri, melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri itu kan dan seterusnya. Jadi semuanya intinya suami ataupun istri sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan
dalam rangka tadi, dalam rangka kita ingin meraih ridhonya Allah, dan kalau Allah sudah ridho maka akan dibukakan pintu surga dari manapun, dan Allah akan katakan, masuklah kamu ke dalam surga, kamu, istrimu, anak-anakmu, bahagia selamanya di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kak Oksa dan terima kasih kepada semuanya. Sebelum kita tutup, marilah kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah. Dan doa penutup majelis. Semoga kita bisa berjumpa kembali di agenda High Academy Pranika Ahad pekan depan ya. Insan ingin mengingatkan juga bagi teman-teman yang mau support terus berbagai macam kegiatan dakwah High Indonesia, terkhususnya Akademi Pranika, boleh dengan mengirimkan infak terbaik kamu ya. Sekian dari Insan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah Insan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih Kak Oksa.